Sudah kelihatan di layar. Udah, Bapak. Baik ya, sosialisasi mekanisme cuti bagi calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dasar hukumnya ini kalau mau dicatat nanti bisa dibaca sendiri. Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 untuk PNS dan Peraturan BKN nomor 7 tahun 2022 untuk P3K. Ya, cuti adalah eh, tidak hadir dalam jangka waktu tertentu untuk ASN ya. Jenis cuti ada 7, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Ya, cuti tahunan, cuti tahunan yang pertama adalah PNS atau CPNS yang telah bekerja selama 1 tahun. Oke, berhak atas cuti tahunan. Yang kedua, lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Yang ketiga, sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun sebelumnya paling banyak adalah 6 hari kerja. Yang keempat, nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian, atasan langsung dan pejabat yang berwenang memberikan cuti atau PYBMC, dalam hal ini PYBMC adalah pejabat pembina kepegawaian atau Kepala BKPSDM, Bapak Teguh Didi Farisa, berhak menangguhkan cuti pegawai dengan alasan dinas. Ya, jadi saya mau tekankan di poin nomor 3 dan 4 ya, walaupun cuti adalah hak kita masing-masing, tapi tetap ada aturan yang mengikat. Nah, untuk poin nomor 3 saya sampaikan seperti ini. Cuti maksimal dalam tahun berjalan adalah 12 hari kerja. Jika saya di tahun 2024 tidak menggunakan cuti saya, maka cuti saya tahun 2024 masih bisa digunakan di tahun 2025 ini, maksimal itu 6 hari kerja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ah, kita jelaskan lagi di sesi tanya jawab. Yang kedua adalah cuti besar. PNS yang bekerja secara 5 tahun berhak atas cuti besar. Oke, jika kurang dari 5 tahun, cuti besar dapat diberikan karena kepentingan keagamaan, misalnya umroh atau naik haji. Oke, cuti besar paling lama diberikan selama 3 bulan secara akumulatif. Nggak bisa bulan 1 sebulan, bulan 2 masuk kerja, bulan 3 cuti lagi sebulan, nggak bisa. Jadi cuti besar paling lama diberikan selama 3 bulan ya, secara akumulatif berturut-turut. Yang keempat, cuti besar mengurangi hak cuti tahunan pada tahun berjalan, tapi tidak mengurangi sisa cuti tahunan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya ada cuti sakit. Pegawai yang sakit 1 sampai 14 hari dibuktikan dengan surat keterangan sakit oleh dokter. Ya, ini dokter fasilitas kesehatan tingkat 1. Dalam hal ini adalah klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Jadi nggak bisa dari bidan atau tempat-tempat terapi. Apabila sakit lebih dari 14 hari, harus memberikan surat keterangan sakit dari rumah sakit umum daerah atau surat keterangan dokter pemerintah. Cuti sakit paling lama diberikan selama 1 tahun dan dapat ditambah selama 6 bulan dengan rekomendasi surat keterangan dari tim penguji kesehatan. Nah, yang keempat, PNS yang mengalami gugur kandungan dapat diberikan cuti sakit paling lama 1,5 bulan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang selanjutnya adalah cuti melahirkan untuk PNS perempuan. Cuti melahirkan diberikan selama 3 bulan dan cuti melahirkan tidak dapat ditangguhkan oleh atasan. Jadi cuti melahirkan ini adalah hak wajib. Jadi dia 3 bulan, nggak bisa atasan menangguhkan cuti melahirkan. Nah, yang kedua, cuti melahirkan diberikan kepada anak pertama sampai dengan ketiga. Nah, apabila melahirkan anak keempat, maka diberikan cuti besar. Jumlah jangka waktunya sama seperti cuti melahirkan, yaitu 3 bulan. Yang selanjutnya, cuti alasan penting. Nah, cuti alasan penting dapat diberikan apabila
bapak, ibu, kakak, adik, anak, suami, istri ya, keluarga inti dalam hal ini keluarga inti mengalami sakit keras atau meninggal dunia dan atau PNS melangsungkan pernikahan pertama. Ya, ini yang banyak tanya tadi ya. Jadi, cuti alasan penting diberikan untuk keluarga inti ya, yang sakit atau meninggal atau PNS melangsungkan pernikahan pertama. Jadi kalau PNS adiknya yang nikah itu nggak bisa diberikan cuti alasan penting. Nah, jadi pernikahan itu untuk PNS yang bersangkutan. Yang kedua, cuti alasan penting dapat diberikan kepada suami yang menemani istrinya melahirkan dengan dibuktikan lampiran surat keterangan melahirkan. Yang ketiga, cuti alasan penting dapat diberikan kepada ASN yang mengalami musibah, bencana alam, kebakaran, dengan melampirkan surat keterangan saat telah kembali bekerja. Yang keempat, yang terakhir, cuti alasan penting paling lama 1 bulan. Nah, syarat pengajuan. Halo, ada dengar suara? Sudah terdengar, Bapak. Ah, Yang selanjutnya adalah syarat pengajuan cuti. Form cuti yang pertama adalah form cuti yang ditandatangani oleh PNS yang mengusulkan cuti, atasan langsung dan kepala OPD. Ya, saya ulangi adalah syarat untuk mengajukan cuti adalah form cuti yang ditandatangani oleh PNS yang mengusulkan cuti, atasan langsung dan kepala OPD. Nah, hanya itu syaratnya. Untuk lampirannya disesuaikan. Jika cuti sakit, dilampirkan surat sakit di bawah form cuti. Ya, jika melahirkan, dilampirkan surat melahirkan dan seterusnya. Itu. Yang selanjutnya adalah mungkin saya kasih gambaran ya untuk tutorial input cuti pada aplikasi Simpeknas. Kita masuk ke asndigital.bkn.go.id. Ya. Di situ kita lihat ini ada panah warna merah. Kita pilih layanan individu. Selanjutnya kita pilih My ASN. Oke. Setelah itu di halaman My ASN kita pilih yang nomor 3 dari kiri nih, layanan instansi. Setelah itu masuk ke layanan kepegawaian instansi. Ya, dari sinilah dia muncul halaman manajemen kepegawaian pada aplikasi Simpeknas. Kita harus pastikan di profil atasan kita dan PBMC-nya sudah benar. Ya, jadi dari ini klik profil, pilih administrasi, ya, pilih cuti. Di sini harus dipastikan atasan langsung NIP dan namanya benar. Karena yang menyetujui cuti kita adalah atasan langsung. Nah, jadi kalau di sini atasan langsungnya salah, nanti cuti kita tidak bisa disetujui di aplikasi karena atasan langsung kita tidak menerima usulan cuti kita. Yang kedua, pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, ini adalah Teguh Didi Farisa. Saya ulangi ya, di sini sebelumnya masih banyak yang salah, yang kasih nama Pak Sekda atau kepala dinasnya masing-masing. Saya tekankan pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini kepala badan kepegawaian, yaitu Bapak Teguh Didi Farisa. Setelah kita pastikan benar, kita simpan data dan kita kembali ke kepegawaian. Panah merah di sebelah kiri nanti akan muncul halaman seperti ini. Ah, Disinilah cara untuk input cuti. Nah, jadi karena tadi profil kita sudah isi